Halo, balik lagi Ibnois. Gimana nih kabar kalian? Hari ini baik-baik aja kan pastinya. Oke, gue udah catat beberapa poin penting nih. Kayak beberapa hari terakhir itu gue sempet ngikut temen gue. Jadi ini apa namanya ya? Preview. Preview. Ya maksudnya gue cerita poin besarnya gitu ya. Kenapa akhirnya gue ngebahas topik ini adalah gue ngikut temen gue. Dia minta tolong buat ngecek barang beberapa hari terakhir nih, kurang lebih di Depok sama di daerah Cimanggis. Nah, gue ke daerah situ itu beda hari cuman. Nah, singkat ceritanya adalah kenapa akhirnya gue bahas ini tuh, mereka kayak apa ya, takut akan tertinggal. Tapi ini sisinya adalah menurut gue agak kurang bagus ya. Kenapa gue kurang bagus? Karena dia itu akhirnya jadi kayak menelantarkan keluarganya. Dia emang udah nikah, temen gue udah nikah. Jadi kayak apa ya, dia gitulah, menelantarkan keluarganya. Gue nggak ada bermaksud untuk ikut campur urusan mereka. Itu sih ya urusannya masing-masing gitu kan. Cuman menurut gue dari point of view gue adalah agak menyayangkan aja. Apa iya harus segitunya? Apa iya harus saat ini? Apa iya kayak ya begitulah ya kasarannya. Intinya sih itulah pokoknya. Nah cuman itu yang memicu, menstimulus gue untuk bikin topik ini. Jadi kayak gimana ya, kenapa sih kayak gue ngeliat saat ini ya memang kita nggak bisa menyalahkan era yang semakin bergerak cepat, semakin tumbuhnya tuh ke arah yang lebih maju, dan mudah-mudahan sih pastinya ke lebih baik ya gitu kan. Kayak gue ngerasa kayak dikejar-kejar waktu gitu lah, kayak dikejar-kejar waktu, sedangkan lu hidup hanya satu kali. Memang kita nggak bisa memplot, oh ini benar, oh berarti lu waktunya menghabiskannya dengan benar, oh ini salah. Nggak bisa kayak gitu, itu hati nurani. Ini cuman dari sudut pandang gua ya, karena gua ngelihat salah satu part dari sebuah kenyataan yang dimana dia tuh kayak kejar-kejar waktu, takut, tapi akhirnya kayak menelantarkan keluarganya. Dia udah punya anak 2, jadi kayak gimana gitu kan. Menurut gua agak kurang baik aja sih. Gua ngomong gini karena mungkin ya, karena gua belum menikah, jadi gua ngomongnya masih agak leluasa, atau masih kayak seolah-olah single, belum punya tanggungan lah bisa dibilang. Cuman kan bukan berarti kita tidak bisa berpikir kan, kalau ya lu bisa ngelihat lah kalau menelantarkan itu kayak gimana gitu kan. Jadi kayak semakin cepat ya berkembang, semakin cepat semakin maju era gitu kan. Apa emang iya harus secepat ini? Dalam arti kitanya ya, di sini ngebahas tuh kita manusianya. Kita harus dituntut multitasking, banyak job desk yang dikerjain. Jadi gue ngerasa kayak ini tuh lomba apa gimana sih? Maksudnya gini, kan memang agak ini ya, agak rancu, tapi gue yakin dan percaya berlomba-lomba dalam kebaikan itu kan pasti sesuatu yang baik ya nggak sih? Setuju dong kita akan itu. Cuman kebaikan yang versinya kayak bagaimana ya hanya dirinya yang tahu, karena gue yakin dan percaya sebuah kebaikan itu ya tetap punya caranya masing-masing lah untuk mengekspresikannya.
nggak apa-apa kalau untuk apa berlomba-lomba dalam itu, tapi yang ingin gue bahas di sini adalah jadi lu kayak berlomba-lomba antara orang lain. Apa sih yang dikejar gitu loh, kayak semakin semakin lu kejar semakin sesak juga, tuntutan mengikuti zaman lah apa gitu kan. Dia sebenarnya nggak apa-apa, fine fine aja kalau itu menjadi sebuah motivasi yang berpikirnya tuh kita menjadi sebuah wah, jangan sampai gue tidak memanfaatkan waktu yang ada. Boleh kita menjadi termotivasi, ya nggak sih? Dibandingin ibaratnya kita males ngapa-ngapain, cuman ngomong bla 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 bla, tapi ketika dikritik nggak mau, ketika disuruh gerak nggak mau, ya itu udah jelas pasti salah. Tapi maksud gue poin di sini adalah kita melakukan do something, jangan sampai diem aja, tapi tuh jangan kayak lu berlomba-lomba untuk hal yang dilihat orang gitu loh. Menurut gue ya kayak sampai menelantarkan keluarga lu tuh gimana sih jadinya, kan kayak apa ya, bukan nggak worth it, hanya saja disayangkan aja gitu loh. Lu sebagai ayah itu kan pasti sebuah panutan, kelak lu akan menjadi sebuah panutan untuk anak-anak lu gitu kan. Menurut gue sih kayak gitu. Terus lagi era-era sekarang itu kan lebih ke kayak apa ya, hustle culture dan fast living gitu ya, kayak sibuk banget dari pagi tuh udah sibuk lah. Aduh, gue meeting nih dari jam 8 sampai jam 9 malam misalkan. Meeting beberapa klien dan lain sebagainya, full kerja 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 aja gitu kan, nggak tidur tidur. Terus juga mungkin sampai lupa makan, sampai lupa lu juga butuh istirahat. Udah gitu update lah story, oh gue lagi meeting nih, ngasih captionnya full meeting day. Wah, kasarnya gitu ya. Gue nggak tahu lah, ibaratnya itu cuman poin-poin yang ingin gue sampaikan. Maksud gue jadi kayak sifat manusianya mana, sosialnya gitu loh. Ya bukan berarti lu harus bersosial yang penuh basa-basi, enggak juga, tapi kan lebih bersosial yang sewajarnya, ya enggak sih? Sosial kan enggak harus sama orang lain juga, sama anak istri lu yang udah menikah kan juga bersosial gitu kan. Cuman jatuhnya berubahnya bukan sosial tapi ke tanggung jawab. Kenapa ya? Karena lu di situ udah menjadi sebuah kepala keluarga untuk yang cowok. Jadi lu harus ngedidik istri lu harus juga beri contoh kepada anak-anak lu gitu kan. Jadi kayak buat apa gitu loh berlomba-lomba untuk dilihat, pasang status, update ini itu. Gue dengernya aja capek. Kalau gue dengernya sih capek, karena ya menurut gue sekarang logikanya gini ya. Kalau gue kan terlalu ukurnya karena gue agak sedikit introvert, gue jarang bersosial. Tapi bukan berarti gue nggak mau ngobrol, nggak mau ngomong gitu, enggak. Tetep gue pakai mode ramah aja gitu, ramah. Oh iya bu, duluan ya gitu kan. Kalau gue, jadi ya nggak masalah juga gitu loh. Cuman jadi kayak lu sampai lupa akan tanggung jawab kan kayak gimana gitu. Kalau gue sih ngerasa capek sendiri ya. Sedangkan gue pengen menikmati hidup, do something, sesuatu yang gue suka, bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika kita lagi senang atau lagi happy, punya rezeki yang lebih, gue pengen ngajak temen-temen gue, keluarga gue yang udah baik gitu kan, untuk ngerasain dampak yang senang dan happy juga gitu loh. Walaupun hanya sekedar mungkin makan malam di food court, emang salah kan kasarnya gitu. Kalau itu gue ya, balik lagi. Terus juga ibaratnya tuh kayak gue kan introvert ya, gue butuh me time. Gue ketika oh ya udah
Gua nongkrong misalkan jam 9 malam nih, ya abis terawih, selesai terawih kan kadang suka nongkrong lah sama anak-anak, ngopi ini segala macem gitu kan, ya nggak apa-apa, ngerokok apa segala macem. Tapi setelah misalkan udah jam 10 jam 11 gitu kan, ya kan satu persatu, wih gue balik ya, eh, anak gue udah nelpon nih, wih gue balik ya, gini, ya akhirnya kan pada pulang ya. Cukup aja 2 jam gitu kan bersosial dengan cara yang sopan gitu, ketemu dan lain sebagainya. Nggak harus sesibuk banget kayak presiden ngurusin 277 juta jiwa gitu kan. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Terus juga gue pernah kayak ngikutin nih, dikit-dikit update atau sibuk apa, gue ngikutin temen gue yang emang notabene sibuk. Gue pengen tahu lu sesibuk apa sih, izin dong gue ikut, gue lagi ada materi nih yang pengen gue review. Oh boleh, ngikut lah gue, poin-poinnya udah dapet tuh. Tapi gue malah ikut-ikutan capek sendiri anjir. Apa ya, gue malah jadi capek sendiri, jadi kayak aduh. Dan akhirnya sebelum acara itu selesai, karena menurut gue poinnya udah cukup, gue izin pulang duluan bawa motor. Gue balik duluan ya, ya insya Allah udah cukup nih gitu kan bahannya. Jadi kayak menurut gue sih ya, di era yang kayak sekarang serba cepat, kayak daripada kayak hidup dikejar-kejar waktu, buat apa ya nggak sih? Lo lebih baik nikmatin waktu dengan cara yang baik ya. Kita ngomong di sini, kita menghabiskan waktu dengan bijaksana. Kenapa ya? Karena pasti diri kita yang lebih tahu cara terbaiknya bagaimana ngabisin waktunya. Jadi ini cuma secara universal aja. Kalau menurut gue, ya kita harus bijaksana untuk menghabiskan waktu, do something yang dimana kita tuh suka ngelakuinnya. Jadi nggak ngerasa kayak berlomba-lomba yang harus, oh gue udah ini ya. Ya kalau kita menjadi termotivasi is okay, bagus banget, malah gue dukung. Tapi kalau menjadi sebuah validitas untuk diakui, gue sibuk, gue kerja, aku capek, gini segala macem, oh okay, sorry, mungkin emang cara menghabiskan waktunya gue sama lo berbeda, ya gitu aja sih. Karena kalau dari diri gue itu, gue malah akhirnya jadi capek sendiri sih. Karena gue waktu itu ngelihat di mana ya, potongan lah di medsos gitu, di TikTok apa di Reels, kayaknya mungkin familiar lu dengan bapak-bapak ini juga. Dia kayak filsuf gitulah ya, gue ngambil sisi baiknya aja. Dia tuh ngomong waktu itu sama bumi, langit, semua benda yang ada di langit gitu ya, alam semesta itu bergerak dengan porsinya, katanya gitu. Gak perlu ngerasa buru-buru, gak perlu ngerasa takut ketinggalan. Selama tidak berhenti, maka harusnya kalian atau kita baik-baik aja. Jadi ya buat apa buru-buru sampai kayak berlomba-lomba gitu loh. Lu gak bisa nikmatin hidup gitu kan. Kalau terlalu berlebihan, capek, sakit, rugi juga gitu kan. Jadi percaya deh kalau menurut gua, tidak semuanya harus sekarang, dan tidak semuanya juga untuk yang kita lagi kerjain tuh yang gak harus hari ini juga gitu loh. Semua ada waktunya, setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada masanya. Itu salah satu kutipannya dia tuh. Jadi ketika emang kita udah capek, berhenti aja. Berhenti bukan berarti kalah, kita cuma istirahat. Kita istirahat, ngasih ruang buat kita me time, ngasih ruang untuk kita memflashback apa yang kurang. Oh iya ini itu. Jadi nggak akan ada penyesalan gitu. Karena ketika waktu udah sangat cepat berlalu dan lu hanya sebagai takut dikejar-kejar, malah akhirnya kayak
terburu-buru lu menyanyiakan waktu yang spesial ini untuk orang-orang yang harus lo korbanin gitu loh, mungkin keluarga, temen, yang dimana itu mungkin bisa menambah wawasan kita untuk bertukar pikiran, ya enggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Nanti tulis di kolom komentar, share, subscribe, bantu kita berkembang untuk menjadi yang lebih baik. Bye bye, Ibnois.